Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Fadizatul Hasanah dari kelas P13 dengan NIM 2213062120. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, kita itu menjelaskan pengertian dongeng. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri dongeng. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis dongeng. Yang keempat, mengetahui unsur-unsur dongeng. Dan yang terakhir, mengetahui struktur dongeng. Nah, teman-teman pasti tidak tahu kan apa itu dongeng. Yuk kita simak. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar terjadi oleh yang punya cerita, dan dongeng tidak terkait oleh waktu maupun tempat. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun hanya juga dongeng yang melukis kebenaran, berisi ajaran moral, bahkan sindiran. Dongeng juga merupakan dunia hayal dan imajinasi dari pemikiran seseorang, kemudian diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu ciri-ciri dongeng. Yang pertama itu menggunakan alur cerita yang sederhana. Yang kedua, kalimat pembuka pada umumnya diawali dengan kata-kata pada zaman dahulu, pada masa silam, galaksi, dan sebagainya. Yang ketiga, ditulis dengan gaya pencerita secara lisan. Yang keempat, bersifat fiktif dan hayalan. Yang kelima, amanat atau pesan bisa ditulis dalam cerita. Yang keenam, tema dari suatu dongeng akan mengandung pesan moral. Yang terakhir, tidak diketahui siapa pengarang. Nah, di sini kita akan mengetahui lagi jenis-jenis dongeng. Yang pertama itu fabel. Fabel adalah cerita dongeng yang tokohnya utamanya binatang, tetapi memiliki watak dan perilaku seperti manusia. Fabel sering ditemukan pada kisah dongeng antara hewan, misalnya di hutan dan tempat-tempat lainnya. Contohnya, si kancil, burung gagak yang cerdik, kelinci dan buaya, semut dan belalang, pesahabat kelinci dan monyet, kura-kura dan kelinci, dan lainnya. Yang kedua itu legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan tentang peristiwa dalam cerita rakyat tersebut bisa melahirkan suatu asal usul suatu tempat, suatu nama daerah, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam dan lingkungan sekitar. Contoh legenda itu Teguh Perahu, legenda Danau Toba, Batu Menangis, Candi Prambanan, dan Sangkuriang. Yang ketiga, mite atau mitos. Mite yang lebih dikenal dengan mitos adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal yang tidak masuk akal. Biasanya ceritanya akan berhubungan dengan makhluk halus, dewi-dewi, dan hal gaib lainnya. Contohnya Nyi Roro Kudul, Leongyan, Joko Tarub, dan lainnya. Yang keempat, sage. Sage adalah dongeng yang cerita menghiasi tentang sejarah dari tokoh tertentu yang memiliki kebaikan, keberanian, kesaktian, dan kepahlawan. Sage mengandung unsur sejarah yang telah bercampur dengan cerita penasi rakyat. Contohnya Panji Laras, Calon Arang, Si Pitung, Lutung Kasarung, Ali Raga, dan lainnya. Yang kelima, parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan secara umum yang disampaikan secara tersirat. Contohnya itu Sepasang Selop Putih, Dama Fulan, Hikayat Bayan Budiman, Maling Kundang, dan lain-lain. Yang keenam, jenaka.
Jenaka adalah dongeng atau lelucon, cerita yang diperolehkan oleh tokoh-tokohnya. Contohnya Si Kembayan, Pan Balang Tama, Si Garewa, dan lain-lain. Yang ketujuh, dongeng biasa. Selain jenis-jenis di atas, ada juga dongeng biasa yang umumnya diceritakan. Dongeng ini membuat cerita suatu duka ataupun impian seseorang. Contohnya Bawang Putih dan Bawang Merah, Cinderella, Adek Lumut, dan lainnya. Nah, di sini kita akan mengetahui unsur-unsur dongeng. Yang pertama itu tema, ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita dalam dongeng. Yang kedua, tokoh dan penokohan, karakter dalam dongeng serta sifat-sifat yang dimiliki. Biasanya ada tokoh protagonis baik atau antagonis jahat. Alur atau plot, jalur cerita dari awal, tengah hingga akhir. Alur dongeng sering kali sederhana dan mudah dipahami. Tempat, latar atau settingan adalah tempat, waktu, dan suasana di mana cerita berlangsung. Latar dongeng seringkali berupa tempat-tempat ajaib atau masa lalu yang tidak jelas. Yang kelima, amanat moral atau pesan atau nilai moral yang diinginkan disampaikan oleh pengarang melalui dongeng tersebut. Itu gaya bahasa. Menggunakan bahasa dalam dongeng biasanya sederhana dan seringkali menggunakan kata-kata yang bersifat simbolis. Yang terakhir, fantasi, unsur imajinatif atau hayalan yang tidak terdapat dalam dunia nyata, seperti makhluk gaib atau kejadian spiritual. Nah, sekarang yaitu materi terakhir, struktur dongeng. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pengantar yang berada dalam sebuah dongeng. Bagian ini umumnya dibuat untuk menggambarkan secara ringkas isi cerita dongeng. Yang kedua, isi peristiwa. Isi peristiwa merupakan bagian utama dan terpenting dalam suatu dongeng, di mana isinya menggambarkan tentang kejadian secara berurutan. Yang terakhir, penutup. Penutup merupakan bagian akhir yang terdapat dalam sebuah dongeng, pada umumnya berisi tentang pesan moral dan juga kata penutup. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.